Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air, metode konduktivitas OCDC. Tugas video ini dibuat dan dikumpulkan untuk memenuhi mata kuliah analisis pangan. Jadi sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Agustin Firdaus dengan NIM 4444200018 dari kelas 4B Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air, metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas ACDC. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kadar air. Air merupakan salah satu unsur penting yang terdapat pada bahan makanan. Air ini meskipun bukan sumber nutrien seperti unsur dalam bahan pangan lainnya, namun juga sangat penting dan esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup, dan juga sebagai dalam kelangsungan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, penentuan kadar air pada suatu bahan pangan itu tergantung pada sifat-sifat bahan pangan tersebut. Nah, penentuan kadar air itu terkadang tidak mudah untuk dilakukan karena terdapat bahan-bahan yang akan ikut menguap pada saat proses penentuan kadar air dilakukan. Nah, faktor lain juga yang mempengaruhi penentuan kadar air itu adalah bagaimana air yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Apa sih yang dimaksud air yang ada dalam bahan pangan? Jadi, di dalam bahan pangan itu ada 3 jenis air. Yang pertama itu air bebas, air yang terikat lemah, dan air yang terikat kuat. Nah, air bebas itu yang terdapat di dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular dan pori-pori yang terdapat pada bahan. Jadi, air bebas itu benar-benar tidak terikat dengan apapun dan bergerak dengan bebas di dalam bahan pangan tersebut. Nah, kemudian ada air yang terikat secara lemah. Air yang terikat dengan lemah ini masih memiliki sifat-sifat dari air bebas dan juga masih dapat dikristalkan pada saat proses pembekuan. Ikatan antara air yang bebas dengan koloid akan membentuk ikatan hidrogen yang kemudian akan menghasilkan air yang terikat secara lemah. Nah, yang terakhir adalah air yang terikat dengan kuat. Nah, air yang terikat dengan kuat ini merupakan hasil dari ikatan hidrat. Ikatannya itu bersifat ionik, sehingga relatif sukar untuk dihilangkan ataupun dibuatkan. Nah, air ini juga sulit untuk dilakukan pada saat proses pembekuan karena air ini memang benar-benar sudah terikat dengan bahan pangan tersebut. Kemudian kadar air. Nah, kadar air itu salah satu metode pengujian laboratorium yang sangat penting pada industri perpanganan. Nah, kadar kadar air itu dapat menentukan kualitas dan ketahanan bahan pangan terhadap kerusakan yang mungkin akan terjadi pada bahan pangan tersebut. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisiko-kimiawi keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama. Jadi, pengurangan kadar air itu sangat penting dilakukan oleh industri-industri perpanganan. Karena air ini itu bisa menjadi media pertumbuhan mikroorganisme dan juga bisa membantu menyebabkan reaksi-reaksi fisiko-kimiawi terjadi. Nah, dengan berkurangnya air dalam suatu bahan pangan, maka pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi-reaksi fisiko-kimiawi itu akan terhambat. Nah, dengan terhambatnya kedua hal tersebut, maka bahan pangan tersebut akan menjadi
bertahan lebih lama dari kerusakan atau bisa mencapai titik kadaluarsa yang lebih lama. Dalam metode menganalisis kadar air, ada dua jenis metode. Yang pertama itu metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi, metode langsung ini adalah metode yang mengeluarkan air dari si bahan pangan. Metode-metode ini memiliki beberapa jenis, ada metode pengeringan, metode gravimetri, metode destilasi, metode Karl-Fischer, dan metode Kaiser. Nah, lalu ada metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung itu dengan tidak mengeluarkan air dari si bahan pangan. Metode tidak langsung itu ada beberapa jenisnya, yaitu ada metode listrik elektronika, lalu metode penyerapan gelombang mikro, lalu metode penyerapan gelombang sonik dan ultrasonik, serta metode mass spektroskopi. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah metode tidak langsung. Jadi, metode tidak langsung itu dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan pangan dan juga tidak merusak ataupun mengubah bentuk dari si bahan pangan tersebut. Sehingga pengukuran dengan menggunakan metode tidak langsung itu tidak bersifat merusak ataupun tidak destruktif. Nah, waktu pengukuran dengan metode tidak langsungnya juga dilakukan dengan waktu yang relatif cepat dan dimungkinkan untuk menjadikannya kontinu dan otomatis. Nah, metode yang akan saya jelaskan adalah metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC. Kadar air di dalam bahan pangan itu sangat berhubungan dengan konduktivitas arah DC atau konduktivitas bolak-balik AC atau tahanannya, sehingga pengukuran konduktivitas tahanan pada suatu bahan pangan dapat digunakan untuk menganalisis kadar air pada bahan pangan tersebut. Nah, prinsipnya itu elektroda akan diberi gaya listrik yang kemudian akan menggerakkan ion yang ada dalam bahan pangan atau pada sampel. Nah, ion-ion tersebut akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, pergerakan tersebut itu akan menghasilkan arus listrik. Semakin banyak ion-ion yang bergerak pada sampel, maka arus listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sehingga nilai konduktivitas yang terbaca atau yang dibaca oleh mesin juga akan semakin besar. Metode ini didasarkan pada pengukuran tahanan yang ditentukan dari bahan yang mengandung air. Nah, analisis itu dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah sampel pada wadah kemudian ditempelkan pada suatu elektroda sampel tersebut. Nah, selanjutnya arus listrik akan melewati elektroda tersebut dan kemudian akan diukur berdasarkan tekanan listriknya. Nah, pada saat proses pengukuran kadar air itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu ada tekstur makanan. Jadi bagaimana tekstur makanan yang akan kita uji itu juga sangat penting. Kemudian kemasan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ini atau bagaimana suatu perusahaan mengemas dan penyimpanannya juga bagaimana, apakah tertutup dengan rapi atau terbuka dengan bebas itu. Kemudian distribusi air dalam bahan pangan. Jadi bagaimana jenis air ini dalam bahan pangan tersebut. Apakah secara bebas atau secara terikat, entah itu lemah ataupun kuat. Kemudian suhu dalam penyimpanan bahan pangan atau sampel yang akan diuji. Apakah bahan pangan tersebut diuji pada disimpan pada suhu yang rendah atau yang tinggi. Kemudian adalah kontak di antara elektroda dengan sampel yang akan diuji. Nah, sampel-sampel yang diuji dengan metode ini tuh apa saja sih? Jadi metode sampel yang bisa diuji dengan metode konduktivitas AC/DC ini tuh adalah semua sampel yang mengandung bahan air.
Contohnya ada sayuran ataupun buah yang mengandung banyak kadar air. Nah, kemudian ada alat yang bisa digunakan untuk digunakan itu alat moisture tester atau alat penguji kelembaban. Nah, prinsip seperti ini itu dengan menghubungkan dua buah probe ke sampel yang akan diukur. Kemudian sinyal akan mengeluarkan output yang menunjukkan daya hantar listrik pada sampel. Jadi, dua buah probe ini atau elektroda ini akan ditempelkan kepada sampel yang akan diuji. Kemudian akan mengeluarkan sinyal dan menggerakkan ion-ion pada bahan pangan. Nah, kemudian ion-ion tersebut akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik itu akan terbaca oleh mesin dan menghasilkan daya hantar listrik atau konduktivitas pada sampel akan terdapat pada layar ini. Itu. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis kadar air, metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya tampilkan video-video berupa penggunaan alat moisture tester tersebut. Terima kasih.